تقدم يا إخوان. الجالس في الوراء أن يتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para santri yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk menjalankan perintah-perintahnya, kemudian untuk melaksanakan segala aturan-aturannya, dan yang terpenting juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa belajar, menambah ilmu, menambah pengetahuan tentang agama kita, yang mana talabul ilmi merupakan salah satu di antara yang Nabi SAW wajibkan kepada setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Maka setelah seseorang tersebut diberikan kemudahan-kemudahan dalam talabul ilmi, dalam belajar, dalam menambah ilmu, maka juga hendaknya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Karena inilah yang terpenting daripada ilmu yang kita miliki tersebut. Di antara thamrah dari ilmu tersebut adalah amal perbuatan. Sehingga ilmu bukan hanya sekedar
apa-apa yang kita baca. Ilmu bukan hanya sekedar apa-apa yang kita hafal, tapi bagaimana ilmu tersebut memberikan kepada kita rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tersebut memberikan kepada kita rasa takut dalam kondisi apapun, sehingga di manapun kita berada, kita selalu muncul yang namanya khasyatullah. Kita ini selalu takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan samrah dari ilmu tersebut. Jadi bukan hanya sekedar nilai ujian yang baik, bukan sekedar hafalan yang banyak, bukan. Tapi bagaimana seseorang tersebut mendapatkan samrah dari ilmu, di antaranya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf terdahulu, innamal ilmu khasyah. Ilmu itu adalah yang bermanfaat adalah tatkala ilmu tersebut bisa mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang memiliki banyak hafalan, baik hafalan Quran maupun hafalan hadis, tapi dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Maka ini harus banyak introspeksi. Jangan-jangan ilmunya tersebut belum memberikan kepadanya samrah berupa rasa takut tersebut. Jadi ini yang perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya. Ketika ilmu tersebut sudah menjadi atau sudah memberikan kepada kita samrahnya dengan rasa takut tersebut, maka seseorang muslim tersebut tatkala ingin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak mau mengerjakan aturan Allah Subhanahu wa taala, ini memiliki apa? Rasa takut dia. Akhirnya enggak berani untuk apa? Melanggar aturan. Akhirnya enggak berani untuk meninggalkan kewajiban. Karena dia memiliki apa? Rasa takut tersebut. Kemudian juga nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lingkungan yang baik. Ini perlu menjadi catatan untuk kita semuanya. Belum tentu kita ketika keluar dari pondok ataupun pindah kemanapun tujuan kita, ada yang pindah ke pondok yang lain, ada juga kita, yang mungkin ketika keluar dari pondok ke SMA, SMK ataupun yang lainnya. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat bisa berkumpul, bisa bergabung dengan orang-orang yang memiliki satu tujuan, dengan belajar agama, menghafal Al-Quran. Maka ketika ini diberikan kepada antum harus banyak mensyukuri nikmat memiliki lingkungan yang baik tersebut, yang mana ini bisa menjadikan kita termotivasi dalam amal saleh. Ketika kita bersama dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, teman-teman yang menghafal Al-Quran, maka ini pun akan membantu kita untuk bisa menjaga sholat 5 waktu tersebut, bisa termotivasi untuk menghafal Al-Quran dan yang lainnya. Yang belum tentu seseorang tersebut di tempat yang lain akan mendapatkan nikmat ini. Bahkan terkadang tatkala liburan saja, liburan pulang ke rumah untuk menjalankan ini saja belum tentu itu mudah.
Karena tatkala seseorang tersebut pulang, kemudian dia kembali kepada lingkungannya, mungkin di sana lingkungannya adalah orang-orang yang tidak menjaga sholat. Akhirnya sholat 5 waktu bukan menjadi perhatian. Bahkan mungkin ada yang sampai meninggalkan sholat. Bukan enggak sholat jamaah, meninggalkan sholat. Padahal sholat tersebut merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Inilah di antara nikmat yang harus terus-menerus antum sadari. Tatkala seseorang tersebut diberikan lingkungan yang baik tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmat tersebut. Karena kalau kita tidak menyadari itu adalah nikmat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ambil, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat tersebut kepada orang yang lain, dan orang tersebut akhirnya tidak mendapatkan nikmat itu. Karena tatkala itu adalah nikmat, maka harus apa? Banyak disyukuri agar nikmat tersebut ditambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Orang ini kalau bersyukur, nikmatnya akan Allah Subhanahu wa taala tambah. Tapi tatkala seorang tersebut kufur, inna adzabi lasyadid. Sungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi azabnya Allah Subhanahu wa taala itu pedih, bisa saja Allah Subhanahu wa taala ganti, atau Allah Subhanahu wa taala ambil nikmat tersebut dan tidak diberikan kepada seseorang tersebut yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus disadari, nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar makanan, bukan hanya sekedar pakaian yang baru, bukan. Justru nikmat-nikmat Islam, justru nikmat mudah dalam belajar, nikmat mudah dalam mengamalkan ilmu, berada pada lingkungan yang baik, itu adalah nikmat yang terbesar. Karena di situ seseorang mendapatkan dunia dan juga akhirat. Padahal tersebut kebaikan-kebaikannya sangat banyak. Sehingga dalam hal-hal semacam ini harus terus-menerus disyukuri. Dalam hal yang demikian seseorang harus terus-menerus mengingat agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan itu untuk kita semuanya. Sehingga akhirnya ketika kita lulus dari sini, ketika kita pindah dari sini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita, memberikan lingkungan yang baik untuk kita, yang mana lingkungan tersebut memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Karena memang berat tatkala seseorang tersebut tinggal di lingkungan-lingkungan yang tidak mendukungnya dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Para santri rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini melanjutkan dari apa-apa yang telah kita baca dari kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, terkait dengan orang-orang yang menyandarkan perbuatan-perbuatan maksiatnya dia dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyandarkan perbuatan-perbuatan maksiatnya dengan ayat-ayat rahmat. Dia melakukan perbuatan maksiat, kemudian dia sandarkan tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Akhirnya dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia tidak mau meninggalkan maksiat tersebut. Malah justru orang tersebut terus-menerus terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan. Yang mana ini telah disebutkan sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri
Beliau mengatakan, wa kana yaqul inna qauman alhadhum amani al-maghfirah hatta kharaju min ad-dunya bighairi taubah. Yaqulu ahaduhum inni uhassinu dhanni bi rabbi wa kadhab law ahsana adh-dhann la ahsana al-amal. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya banyak orang-orang yang alhadhum amani al-maghfirah, dilalaikan. Mereka ini dilalaikan dengan angan-angan berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Sampai orang ini meninggal dunia tanpa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selentingan-selentingan dalam hal ini tidaklah sedikit. Biasanya ada orang yang baru melakukan maksiat, dikatakan setelah bermaksiat tobat selesai. Habis maksiat tobat. Akhirnya dikatakan kepadanya, Allah ini memang Maha Pengampun. Orang-orang tersebut sejatinya akhirnya amani al-maghfirah, angan-angan ampunan terus menerus itu di kepalanya, sehingga pikirannya maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Padahal belum tentu Allah Subhanahu wa taala mengampuni tobat-tobatnya yang telah dia lakukan tersebut. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubatnya dia yang dulu. Tatkala seseorang tersebut mengulang-ulang perbuatan apa? Maksiat. Ini termasuk di antara apa? Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala lalaikan dengan angan-angan berupa ampunan. Alhadhum amani al-maghfirah. Sehingga orang ini sampai dia mati tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yaqulu ahaduhum, salah seorang di antara yang tertipu ini mengatakan, inni la uhassinu dhanni bi rabbi. Sesungguhnya aku berbuat atau aku berprasangka baik kepada Rabbku. Maka dikatakan kadzab, dia telah berdusta. Lau ahsanadh-dhann, kalaulah seandainya dia berprasangka baik kepada Allah, la ahsanal amal, harus diimbangi dengan apa? Bagusnya apa? Perbuatan. Jadi prasangka baik seseorang kepada Allah itu harus seimbang dengan apa? Baiknya amal seseorang. Gak bisa seseorang tersebut berprasangka baik tatkala dia meninggalkan sholat, Allah akan mengampuninya. Kemudian dia apa? Ya memang terus menerus jarang melakukan apa? Sholat. Atau termasuk orang-orang yang senantiasa menunda-nunda dalam melaksanakan sholat. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang benar dalam prasangka baiknya kepada Allah itu harus seimbang. Dia berprasangka baik Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya, bersamaan dengan itu dia pun juga berusaha untuk memperbaiki amalnya. Kalau dia banyak dulunya mungkin adalah orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah susah dan seterusnya, maka sekarang tatkala dia berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, diimbangi dengan apa? Rajin ke masjid, sholatnya di shaf terdepan,
Ini baru apa? Seimbang. Husnudzan kepada Allah dengan apa? Husnul amal. Jadi orang yang biasa melakukan maksiat atau meninggalkan perintah, kemudian dia berprasangka baik Allah akan mengampuninya, terus dia tidak memperbaiki amalnya, maka ini termasuk di antara orang-orang yang alhadhum amani al-maghfirah. Orang-orang yang tertipu dengan apa? Angan-angan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita sifat-sifat yang demikian. Maka dikatakan amani al-maghfirah, angan-angan ampunan itu yang seperti apa? Tamanna an yanalu maghfiratallah ma'a baqaihim 'ala dzunub. Orang ini berangan-angan untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dengan itu dia masih apa? Tetap dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia masih tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Ini adalah amani al-maghfirah. Kemudian wasa'ala rajulun al-Hasan, dan ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, faqal ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id. Ini di antara kunyahnya Al-Hasan Al-Basri adalah Aba Sa'id. Kaifa nasna', apa yang harus kami lakukan? Bimujalasati aqwamin, dengan duduk bersama suatu kaum, yukhawwifunana, yang menakut-nakuti kami, hatta takadu qulubuna tatir, maka seakan-akan hati kita ini terbang. Maksudnya apa? Saking takutnya. Jadi menakut-nakuti seseorang sampai dia apa? Ya. Hatta tatir, seakan-akan apa? Terbang. Li syiddatil khauf. Karena apa? Betapa seorang tersebut apa? Takut. Faqal, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wallahi, demi Allah, la an tashab aqwaman, seandainya engkau berkawan dengan suatu kaum, yukhawwifunaka, yang menakut-nakuti kamu, hatta tudriku amna, sampai engkau mendapatkan keamanan, khairun, itu lebih baik, min antashaba, dari engkau berkawan dengan suatu kaum yu'amminunaka, yang senantiasa membuatmu tenang, hatta talhaquka makhawif, sehingga pada akhirnya engkau akan dikejar-kejar dengan perkara-perkara yang menakutkan. Ini jawaban dari apa? Al-Hasan Al-Basri. Maksudnya apa? Seseorang berteman, Quran. Maka ketika ini diberikan kepada antum, antum harus banyak mensyukuri nikmat memiliki lingkungan yang baik tersebut.
Kenapa banyak ayat-ayat namanya apa? Ancaman. Agar seseorang tersebut bukan hanya sekedar apa? Maksiat tobat begitu saja, tidak. Tapi benar-benar memiliki rasa takut untuk mengulang perbuatan-perbuatan maksiat. Maka di antara fawaid yang disebutkan oleh para ulama, kenapa ulama itu sampai mengarang kitab yang judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya tujuannya adalah apa? Memberikan ini shock terapi bagi orang-orang yang senantiasa melakukan apa? Perbuatan maksiat. Misalnya orang yang senantiasa berzina. Antum kalau mengingatkan dia, suruh tobat, suruh ini, mungkin gak ngefek. Ngefeknya apa? Disampaikan ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang berbuat zina. Sampai dia merasa bahwasanya apa yang dia lakukan adalah perbuatan dosa dan dia takut untuk mengulangi perbuatan tersebut. Setelah itu barulah kita sampaikan tentang apa? Ayat-ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima taubat seorang hamba. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini adalah menyampaikan hadis-hadis yang sangat banyak berkaitan dengan hal itu semua. Tujuannya adalah untuk meluruskan pola pikir orang-orang yang masih memiliki pemikiran demikian. Menggunakan ayat-ayat ampunan, ayat-ayat taubat, luasnya ampunan Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Sehingga dia tidak bertobat. Ini tujuannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis-hadis yang sangat banyak berkaitan dengan masalah azab tersebut. Bahkan di sana disampaikan terkait dengan azab al-qabr, tentang hadis yang dibawakan oleh yang diriwayatkan dari Barra bin Azib yang panjang sekali hadisnya. Disampaikan di sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan hadis-hadis tersebut. Kita baca hadis yang pertama. Wa qad thabata fi as-sahihain min hadis Usamah bin Zaid. Dalam as-sahihain disebutkan dari hadisnya Usamah bin Zaid. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata, yuja'u bir-rajuli yawmal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabu batnih fayaduru fin nar kama yaduru al-himar birahahu fayatufu bihi ahli nar. Di sini didatangkan seseorang pada hari kiamat. Kemudian orang tersebut yulqa fin nar, dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aqtab batni, sehingga terburai usus-ususnya, keluar. Fayaduru fin nar, maka orang ini berputar-putar di neraka. Kama yadurul himar birahahu, sebagaimana keledai memutari batu untuk penggilingan gandum. Jadi untuk menghancurkan gandum pada zaman dahulu untuk menjadi tepung, itu apa? Di tengah itu ada batu besar, kemudian apa? Di sini ada batu juga, yang batu ini diputar oleh apa? Hewan. Hewan tersebut mutar sehingga apa? Gandum-gandum tersebut menjadi lembut. Jadi ahli nar berputar di neraka seperti itu. Seperti himar yang berputar di penggilingannya. Fayatufu biha ahli nar. Maka akhirnya dia memutari penduduk ahli neraka. Fayaqul. Maka penduduk ahli neraka ini sampai mengatakan, ya fulan, wahai fulan, ma asabak, apa yang menimpamu? Alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah engkau dulu orang yang senantiasa memerintahkan perkara-perkara yang baik, melarang perkara-perkara yang mungkar? Maka
orang yang dilemparkan ke dalam api neraka ini mengatakan, fayaqul kuntu amurukum bil ma'ruf wala atih. Dulu aku memerintahkan kepada kalian perkara-perkara yang baik dan aku tidak mengerjakannya. Wa anhaakum 'anil munkar. Dan aku dulu melarang kalian dari perbuatan-perbuatan mungkar wa atih. Dan aku ternyata apa? Melakukannya. Maka orang-orang yang demikian memerintahkan perkara-perkara yang baik tapi dia tidak mau mengerjakan, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, malah dia apa? Mengerjakan perkara tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman demikian. Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman demikian bagi orang-orang yang melakukan itu semua. Sehingga ini menunjukkan akan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ini Allah Subhanahu wa taala permisalkan dengan apa? Dengan al-himar, keledai. Dalam ayat Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Muddathir. Ada yang tahu? Di ayat-ayat yang terakhir. Fama lahum anit tadhkirati Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah. Jadi orang-orang yang berpaling, tidak mau mengerjakan, itu Allah Subhanahu wa taala samakan. Ka'annahum humurun. Mereka ini seperti apa? Keledai. Orang-orang yang memerintahkan perkara yang baik, kepada siapa dia merintahkan? Kepada orang-orang yang tidak mengetahui, ngajak, tapi ternyata dia tidak mau mengerjakannya. Maka ini juga ancaman bagi kita semuanya. Bagaimana dalam mengajak melakukan kebaikan itu banyak fawaidnya, banyak faedahnya, banyak keutamaannya. Bahkan sangat berbahaya. Kok ada perbuatan-perbuatan mungkar yang jelas itu kemungkaran kok dibiarkan, tidak diingatkan, tidak diberikan nasihat, sangat berbahaya. Maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini harus terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Ya Brandik, mada taf'al? Bawa buku catatan enggak? Perintah-perintah untuk mengerjakan perkara-perkara yang ma'ruf, melarang dari perkara-perkara yang mungkar, ini memiliki banyak keutamaan. Tapi itu juga harus dibarengi dengan kesadaran kita semua. Bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tapi dia tidak mau melaksanakan, atau melarang dari perbuatan mungkar malah dia apa? Mengerjakannya. Kemudian yang kedua, wa dzakara al-Imam Ahmad min hadits Abi Rafi qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baqi faqala uffil lak fadhanantu annahu yuriduni faqala la walakin hadha qabru fulan ba'athtuhu sa'iyan ila ali fulan faghalla namratun fadurri al-ana mithluha minan nar. Di sini disebutkan bahwasannya suatu ketika Abu Rafi' itu pernah berjalan bersama Nabi SAW melewati kuburan di Baqi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, uffillak, celaka engkau. Fadhanantu annahu yuriduni. Maka Abu Rafi' ini menyangka bahwasanya apa? Ucapan Nabi ini untuk dirinya.
Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, tidak, ini bukan untukmu, tapi ini untuk orang yang ada di kuburan ini. Apa permasalahannya? Sampai Nabi SAW mengatakan, uffil lak. Maka sebabnya adalah, ba'athtuhu sa'iyan ila ali fulan. Aku pernah memerintahkan orang ini untuk sa'iyan. Sa'iyan itu bahasa adalah perintah untuk mengambil harta zakat. Jadi apa? Nabi SAW memerintahkan si A dari api neraka. Ini perkara yang sepele. Ini berbuat curang. Kezaliman yang sangat sepele tersebut sampai segitunya Allah Subhanahu wa taala ancam. Maka bagaimana dengan kezaliman yang lainnya? Bagaimana dengan maksiat yang lainnya? Maka ini perlu sangat. Bagaimana kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan misalnya salaman kepada orang yang bukan mahram kita, lawan jenis, hukumannya dahsyat enggak? Hukumannya berat. Tapi itu ternyata masih banyak apa? Dilakukan oleh orang-orang. Bahkan mungkin kita melakukan hal tersebut. Maka para santriwan Allah Subhanahu wa taala membaca hadis-hadis yang demikian, ini banyak mengingatkan kita bagaimana terkait dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, wa fi musnadihi aidan min hadis Anas bin Malik. Dan di dalam musnad Imam Ahmad juga disebutkan dari hadisnya Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, marartu lailata usriya bi ala qaumin. Suatu hari aku melewati, pada malam aku diisrakan, melewati suatu kaum, tuqridu syafahum bimaqaridun minan nar. Aku melewati suatu kaum yang mereka digunting-gunting mulut mereka. Bimaqaridun minan nar, dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Fakultu, maka aku bertanya, man haula? Siapa mereka? Siapa mereka? Orang-orang yang digunting demikian. Qala khutaba'u min ummatik. Mereka adalah khutaba. Masuk di sini adalah mudarris, guru, pengajar, ustadz, kiai, khotib. Orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dari penduduk dunia, yang mana mereka mengajak manusia untuk berbuat baik, wayan sauna anfusahum, akan tetapi mereka lupa untuk diri mereka. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil bir, engkau mengajak manusia untuk berbuat baik, memerintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, sedangkan engkau lupa untuk diri kalian. Wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab tersebut. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memiliki akal untuk berpikir? Maka yang paling utama adalah diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Yang pertama kali kita jaga dari api neraka itu bukan orang lain,
bukan anak kita, bukan santri kita, bukan teman kita, bukan bapak ibu kita, diri kita. Kita harus menjaga diri kita masing-masing dari api neraka tersebut. Qu anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sehingga tatkala kita memerintahkan berbuat baik kepada orang lain, maka kita pun juga mengupayakan kita melakukan hal itu juga. Jangan sampai kita lupakan diri kita. Orang lain mendapatkan banyak kebaikan karena ajakan-ajakan kita, kemudian kita tidak mengerjakannya. Maka dikatakan, afala ta'qilun. Ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Orang-orang yang gemar melakukan kebaikan, mengajak melakukan kebaikan, ini menjadi peringatan untuk kita semua. Sehingga ini menjadi rem untuk kita. Ketika kita banyak mengajak berbuat baik, maka kita pun juga harus ingat bahwasanya kita juga perlu mengerjakan perbuatan tersebut. Harus mengerjakan perbuatan tersebut. Kemudian yang berikutnya, wa fihi aidan, dan ayat-ayat yang berbunyi seperti itu juga banyak. Sebagaimana dalam surat Hud, ceritanya Nabi Syuaib, wa ma uridu arijabi, tatkala Allah Subhanahu wa taala menaikkan aku dalam Isra Mi'raj, marartu biqaumin, aku melewati suatu kaum, lahum adfar, mereka ini punya kuku, min nahas. Nahas itu dari kuningan. Yahmishuna biha wujuhahum wa sudurahum. Kuku tersebut digunakan untuk mencakar-cakar wajah mereka dan mencakar-cakar dada mereka. Faqultu man haula ya Jibril. Maka aku berkata, siapakah mereka wahai Jibril? Orang-orang yang mencakar wajah mereka, mencakar dada mereka dengan kuku-kuku tersebut. Qala haula illadzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan mereka adalah orang-orang yang menodai kehormatan saudaranya. Hadis yang pertama berbicara tentang masalah amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian perbuatan curang, kemudian khutbah. Sekarang berbicara tentang masalah apa? Al-ghibah. Ini diantara ancaman, al-wa'id. Sehingga tatkala seorang tersebut membaca hadis ini, harusnya kita semua memiliki rasa takut dari perbuatan-perbuatan ghibah tersebut. Ghibah kepada temannya, ghibah kepada adik kelasnya, ghibah kepada kakak kelasnya, ghibah kepada teman-teman dari khidmat, ghibah kepada ustadznya. Ini lebih parah lagi. Maka ini perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya. Dengan membaca hadis-hadis yang semacam ini harusnya kita banyak bertobat. Sudah berat. Azab Allah Subhanahu wa taala benar-benar pedih. Dengan dosa-dosa yang mungkin kita sendiri anggap biasa. Karena sudah terbiasa melakukan ghibah. Itu kalau sehari enggak ghibah, Masya Allah, kayak ada yang kurang. Sehari enggak makan dagingnya manusia, ini kayak ada yang kurang. Ini bahaya. Berarti sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka seorang tersebut harus membaca hadis-hadis tentang larangan dan ancaman dari orang-orang yang melakukan perbuatan ghibah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan ghibah. Kemudian menodai kehormatan-kehormatan saudara kita
dengan membicarakan keburukan-keburukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan memberikan kepada kita taufik dan juga ampunan serta hidayahnya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.